Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Rosalia Dea. Saya adalah salah satu mahasiswi di kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang dengan NIM 2112062058. Saya dari kelas E12 semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai pengembangan Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh lembaga LMS, Learning Management System, yang besar di Indonesia, yaitu portal Google Chrome. Google Classroom dapat dimanfaatkan sebagai ruang kelas maya yang disediakan secara gratis. Sebagian besar guru di Indonesia sudah familiar dengan nama ini, terutama sejak pandemi. Beberapa fitur yang sering digunakan oleh guru selain Google Classroom adalah fitur Google Form. Adapun manfaat Google Classroom. Manfaat Google Classroom dapat menjadi sarana belajar bersama, menerima dan membaca materi bacaan bersama, mengirimkan tugas dari jarak jauh, dan dapat melihat langsung nilai tugas yang diberikan oleh guru. Fleksibilitas waktu dan tempat lebih terasa karena tidak terikat dengan jadwal yang harus bertatap muka, kecuali saat diadakannya konsultasi. Selain itu, menjadikan lebih mandiri dalam memahami suatu materi apapun tugas yang diberikan. Untuk pengembangan materi pembelajaran, di sini saya mengambil di kelas 4 semester 1, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dengan pembelajaran ke-1 alokasi waktu 1 kali 35 menit. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan alasan penerapan pendekatan saintifik dalam implementasi kurikulum 2013 selain dapat membantu menciptakan pembelajaran yang memenuhi standar, proses, hingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, juga dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas keberagaman budaya bangsaku. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang kaya akan budayanya, mulai dari keanekaragaman suku, bahasa, tarian, berbagai macam rumah adat, senjata tradisional, musik tradisional, pakaian tradisional, dan sebagainya. Pakaian adat suatu daerah merupakan simbol atau ciri khas dari daerah tersebut. Pakaian adat atau yang biasa disebut pakaian tradisional dari daerah masing-masing provinsi ini memiliki suatu ciri masing-masing, warna dan rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah, juga mempunyai arti tertentu. Untuk saat ini, pakaian adat banyak yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Berikut ini beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Biasanya dalam acara pernikahan, pakaian antara laki-laki
dibedakan, mulai dari bentuk hingga hiasannya. Ada 8 macam keragaman budaya Indonesia dan contoh keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, upacara adat, pakaian adat, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, lagu daerah, dan makanan daerah. Yang pertama adalah upacara adat di Sulawesi. Upacara adat di Sulawesi Utara disebut sebagai Meki Kua yang diselanggarkan suku Minahasa sebagai ucapan permohonan sekaligus rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian di Sulawesi Tengah dikenal sebagai ritual Mora Akeke sebagai bentuk permohonan agar Tuhan mengurangi sinar matahari. Di Sulawesi Tenggara dikenal sebagai upacara adat Posuo yang memang dilaksanakan terkait kesucian seorang wanita. Yang kedua, upacara adat Papua. Upacara adat di Papua yakni pesta bakar batu yang terdiri dari 3 tahapan, di antaranya persiapan, bakar babi, dan terakhir makan bersama. Kemudian di Papua Barat ada tanam sasi, yaitu rangkaian upacara adat kematian dengan menanam sasi atau sejenis kayu. Yang ketiga adalah upacara adat Kalimantan Barat. Upacara adat di Kalimantan Barat dinamai Naik Dango. Upacara adat ini memang kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta, atau mereka menyebut Nek Jubata atas panen padi. Selanjutnya yang keempat adalah upacara adat di Jawa Barat. Upacara adat di Jawa Barat yaitu sisingan yang dilakukan dengan metode menggerakkan anak sehari sebelum dikikah. Biasanya upacara ini lebih sering dilaksanakan oleh masyarakat Subang. Yang kelima adalah upacara adat Sumatera Utara. Upacara adat di Sumatera Utara dikenal sebagai tradisi Mangkokal Holi. Tradisi ini dikenal sebagai ritual untuk mengambil tulang belulang leluhur masyarakat dari dalam pemakaman, kemudian disimpan dalam peti dan diletakkan di dalam satu bangunan tugu yang memang disediakan secara khusus. Nah, selanjutnya kita akan mengenal pakaian adat. Yang pertama ada pakaian adat dari Sumatera Utara yang disebut ulos. Yang kedua, pakaian adat dari Jawa Barat yaitu menak. Pakaian adat dari Kalimantan Barat buang kuoreh, dan pakaian adat dari Sulawesi Utara yaitu baju karai dan wuyang. Dan yang terakhir adalah pakaian adat dari Papua yaitu koteka atau holim. Nah, selanjutnya kita akan mengenal rumah adat tradisional. Yang pertama, rumah Honai atau rumah Onai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pergunungan dan Papua Tengah, khususnya suku Dani. Rumah Honai berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi jendela. Yang kedua, rumah adat khas Sumatera Utara yaitu rumah Bolon. Adalah rumah adat dari Provinsi Sumatera Utara. Memiliki ciri khas rumah Bolon adalah lantainya yang terbuat dari papan dan atap rumah yang berbentuk dari ijuk
atau daun rumbia. Ruangan pada rumah bolong terbagi 3, yaitu Jabu Bona, Jabu Soding, dan Jabu Suhat. Yang ketiga adalah rumah adat dari Sulawesi Utara. Rumah adat Sulawesi Utara yaitu rumah adat Walewangko. Rumah adat ini dibangun dalam bentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang, sedangkan tiang yang digunakan bisa mencapai 16 sampai 18 tiang. Rumah adat Walewangko juga menjadi ciri khas 2 tangga terletak di bagian depan rumah. Yang keempat adalah rumah adat khas Jawa Barat. Juang Ngampak atau juga disebut Juang Ngampak adalah nama rumah adat Jawa Barat. Ciri khas rumah adat Juang Ngampak ini adalah bagian bumbungnya, atapnya yang dilengkapi cagak gunting atau capit hurang yang membuang air hujan tidak merembes ke dalam rumah. Yang kelima adalah rumah adat khas Kalimantan Barat. Rumah Radang atau disebut Rumah Panjang merupakan nama rumah adat Kalimantan Barat yang berbentuk rumah panggung yang memiliki panjang hingga 180 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 5-8 meter di atas permukaan tanah. Tiang-tiang penyangga rumahnya sangat tinggi dan tangganya lebar. Selanjutnya, kita akan mengenal alat musik tradisional. Yang pertama adalah angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat yang telah dikenal hingga ke ranah internasional. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari belahan bambu yang dirangkap dan disusun sehingga apabila digoyangkan akan menciptakan nada yang khas. Yang kedua ada tifa. Secara kebudayaan, tifa merupakan salah satu alat musik asli Papua yang mencangkup populer karena sering digunakan pada pertunjukan seni. Tifa adalah jenis alat musik pukul yang batang tubuhnya terbuat dari kayu. Yang ketiga adalah kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Utara yang biasanya difungsikan untuk mengiringi upacara adat penghormatan arwah leluhur. Tahun 2019, kolintang dimainkan oleh 1.223 orang, akhirnya berhasil memecahkan rekor dunia. Seiring berkembangnya zaman, fungsi kolintang beralih ke ranah industri kreatif seperti menjadi pengiring lagu tradisional, pengiring tarian tradisional, bahkan orkestra. Yang kelima adalah sasando. Sejak abad ke-7, sasando telah dipakai di Rote, tepatnya Nusa Tenggara Timur. Alat musik tradisional NTT ini berupa kawat yang dimainkannya dengan cara dipetik. Sasando memiliki keunikan, yakni pada bagian utama dengan bentuk tabung panjang dari belahan bambu. Selanjutnya kita akan mengenal senjata tradisional. Senjata tradisional adalah hasil budaya yang sangat berkaitan dengan suatu masyarakat daerah tertentu. Senjata tradisional berfungsi guna berlindung dari serangan musuh, kemudian aktivitas berburu dan berladang. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional menjadi jati dari suatu bangsa sebagai bentuk aset kebudayaan bangsa Indonesia. Senjata tradisional Indonesia diantaranya keris berasal dari Jawa,
Kawali atau Badik dari Sulawesi, Mandau dari Provinsi Kalimantan, Celurit dari Madura atau Jawa Timur, Recong dari Aceh, Parang Salawaku dari Maluku, dan sebagainya. Selanjutnya mengenal tarian tradisional. Tarian adat tradisional adalah tarian yang berkembang dengan tentuan yang dilestarikan oleh daerah tertentu dari generasi ke generasi berikutnya. Tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperhatikan budaya dan kearifan daerah setempat. Baik, selanjutnya kita juga akan mengenal lagu daerah. Lagu daerah adalah semacam lantunan yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Lagu daerah menyerupai lagu kebangsaan yang sifatnya kedaerahan. Contohnya lagu daerah di Indonesia yang cukup populer diantaranya Kincir-Kincir dan Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Sulawesi Selatan, Apuse dari Papua, Ayam dan Lepah dari Sumatera Barat, Bui-Bui Bulan dari Jawa Barat, Buongo Jeumpa dari Aceh, Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah, Idung dari Kalimantan Timur, serta tentunya masih banyak lagi lagu daerah yang harus kita ketahui.